Avenue. Avenue.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, apa kabarnya semuanya? Ya, saya harap kita semua dalam kondisi yang baik, dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Mungkin boleh berikan salam ke kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Jadi Maranatha Family Fellowship hari ini mengangkat tema Love and My Identity dengan pelayan firman Bapak Dr. Herianto MTH. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Herianto MTH, bahkan juga teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan ini. Saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian Allah itu baik sambil kita semua bangkit berdiri. Sambil kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama gerakan tubuh kita. Ikuti gerakan kami ya, Bapak Ibu Saudara. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Ayo, kita sama-sama gerakan tubuh kita, sama-sama kita menaikkan kemuliaan bagi Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setia, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. amin, haleluya. Sebelum kita mulai kegiatan Maranatha Family Fellowship hari ini, kita akan awali dengan doa. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa. Ya Allah ya Bapa yang sungguh luar biasa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh terkumpul di tempat ini, kami bersyukur ini semua bukan kebetulan, ini semua karena tuntunan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan segera memulai rangkaian kegiatan Maranatha Family Fellowship pada hari ini.
Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kau berkati setiap pelayan Tuhan, bahkan setiap jemaat yang ada, kami semua boleh merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu terjadi di tengah-tengah tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ya, boleh dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dan tiada taranya. Sambil kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, Who You Say I Am.
kita sama-sama merasakan kasih-Nya yang luar biasa, bahkan pengorbanannya yang luar biasa di kayu salib, yang menebus kita dan juga yang membebaskan kita dari setiap ikatan dosa, hingga kita bisa sama-sama mengatakan, "In my Father's house, there's a place for me." Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri, kita sama-sama angkat pujian, ingat kasih-Nya.
Ya, saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena di dunia ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami mengenal cinta, dan kami boleh mengalami cinta, dan kami juga boleh membagikan cinta. Tetapi dari semuanya itu Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh memaknai cinta dengan benar di hadapan Tuhan, oleh karena kami rindu bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami menjadi teladan untuk kami boleh mencinta. Bersyukur kepadamu, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, shalom. Bersyukur, terima kasih Pak Pimpinan dan juga teman-teman dari kerohanian yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan menyampaikan atau kita mendiskusikan satu tema yang sangat familiar, yang sangat urgent, sangat penting terkait dengan cinta. Februari biasanya tuh dikenal sebagai bulan cinta. Tapi ada problem besar dengan cinta. Love and my identity. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Oke, mari kita membaca 2 ayat ini saja bersama-sama. Jika sudah ketemu, mari kita memulai 1, 2, 3. Sebab itu ya, hiduplah di dalam kasih. Saudara-saudara, saya menambahkan dari tema yang diberikan kepada saya dengan sebuah perjalanan menemukan makna. Kalau kita berbicara mengenai cinta, saya percaya saudara-saudara tidak akan pernah di antara satu pun di antara saudara itu yang tidak tahu cinta. Amin. Saya tanya ulang, apakah betul Anda tahu cinta? Oke, sekarang saya kasih waktu 30 detik. Saudara share satu dengan yang lain, definisikan cinta dengan jelas, singkat. Apa itu cinta? What is love? Oke? Sudah? Siapa yang sudah dapatkan? Please, raise your hand. Oke? Volunteer. What is love? Dapat? Ini anak muda siapa? Anak-anak muda dah. Oke dah. Siapa namanya? Ya betul. Elizabeth. Apa itu cinta, Elizabeth? Jadi apa bedanya cinta dan kasih? Oke, saya kasih tahu saudara-saudara ya. Oke. Yang keluar sana, agak ibu-ibu lah ya, agak lebih dewasa sedikit lah. Ibu, maaf Bu, siapa Bu? Ya Ibu, apa itu cinta Bu? So apa bedanya cinta sama kasih Bu? Oh oke, sorry. Oh kalau cinta itu hubungan, kalau kasih itu bukan hubungan. Oke, satu lagi. Ya, bapak-bapak sekarang. Nah, ini agak bagus. Siapa ya? Bukan bapak-bapak, yang pria lah ya. Siapa namanya? Vin. Apa itu cinta, Vin? Saling mengasihi. Kalau nggak mengasihi, nggak saling, bukan cinta. Kamu pernah mencintai seseorang tapi bukan ditolak, tapi dia udah terlanjur mencintai orang lain gitu, kira-kira itu cinta juga? Bukan? Bukan, halusinasi. Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara-saudara, saya ingin tegaskan, hari-hari yang saya dan saudara alami, harapan yang Anda saudara-saudara selalu ucapkan adalah cintai aku akan mencintaimu, atau aku akan mencintaimu, cintailah aku. Cinta itu familiar banget, tapi orang tidak tahu apa itu artinya cinta. Itu problem.
Dalam KBBI itu singkat, saudara. Cinta adalah rasa suka. Oke ya. Kasih itu adalah komitmen suka. Gitu. Jadi agak beda gitu, saudara-saudara. Mengapa ini penting? Saudara-saudara, begini saudara. Cinta tidak hanya menjadi bagian hidup kita. Tapi cinta itu akan melegitimasi dan memvalidasi identitasmu dan identitas aku. Apakah engkau menjadi pribadi yang bermakna atau sebaliknya? Hanya karena saya dan saudara tahu apa enggak cinta gitu. Anak-anak muda, oke anak-anak muda ya. Drummer tadi siapa? Drummer. Sudah pacaran? Yakin belum? Oke. Yang sudah pacaran siapa? Oh iya, oke. Jadi semua jomblo semua. Aduh Pak Rektor minta maaf nih, kasih yang inilah ya, jomblo semua nih anak-anak ini. Gimana sih? Oke ya. Yang sudah pacaran siapa? Oh, serius Pak? Atau udah lewat Pak? Udah kelewat lah Pak ya. Saya kasih tahu begini loh saudara ya. Anak muda tuh kerap kali bilang, aduh aku kepingin pacaran dan aku sangat kepingin pacaran karena sudah waktunya gitu. Katanya begitu. Ya. Saya katanya, apa itu sih pacaran? Saudara-saudara ini serius ini saudara ya. Ketika saya dan saudara tidak tahu apa artinya cinta, ketika saya dan saudara tak tahu apa artinya itu pacaran, maka ketika itu tiba waktunya dan Anda mengatakan, yes ini hakku, itu akan rusak segala-galanya. Itu masalah. Maka sekali lagi, apa itu makna cinta dan bagaimana kita itu mencinta, itu menjadi masalah sekali. Itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang bermakna atau pribadi yang merusak. Saya kalau ditanya apa itu pacaran, maka pacaran itu adalah dari kata pacar. Pacar adalah pribadi yang memiliki komitmen untuk menjaga pribadi lain yang dicintainya itu untuk tetap bermartabat. Itu saya. Karena itu pacaran jangan lama-lama. Ada orang yang bangga kemarin tuh ngobrol dengan saya, Pak, saya tuh sudah pacaran. Saya tanya berapa lama? 8 tahun Pak. Saya bilang, itu kelamaan. Pernah saudara berpikir gak kelamaan? Pacaran tuh idealnya cuma 2 tahun, saudara. Itu saya. Why? Tahun pertama itu pengenalan, tahun kedua implementasi gitu. Kira-kira tuh gitu. Tahun ketiga, merit. So pacaran jangan hanya untuk mencoba-coba. Pacaran adalah persiapan Anda dan saya untuk pernikahan. Bagi yang sudah menikah jangan pacaran lagi Pak. Ya, ingatin saya juga gitu ya. Oh, Bapak sudah menikah belum? Udah Pak, jangan Pak, udah jangan. Tapi begitu. Nah, hal yang kedua adalah pacar itu adalah pribadi yang menjaga, bertanggung jawab terhadap orang yang dicintainya itu bermartabat. Ini enggak. Sorry itu saya saudara ya, terlalu banyak kantong-kantong kekristenan itu pacaran menjadi legitimasi untuk eksploitasi body. Oh, itu parah sekali saudara. Nah, saya senang dengan Khalil Gibran. Khalil Gibran pernah mengatakan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cinta. Seolah-olah ini mengesankan ya saudara ya. Ini adalah nabi cinta, itu Khalil Gibran. Dan ini adalah satu potongan kalimat yang dari bukunya The Prophet. Ya, nabi gitu. Pertanyaannya, jadi cinta itu apa? Kalau aku tidak bisa memiliki, tidak dimiliki, terus apa itu? Gitu. Ternyata dalam kamusnya Gibran, saudara Khalil Gibran, cinta itu adalah independen luar biasa yang menjaga orang lain sangat independen dan bermartabat. Nah, maka mari kita lihat sebentar, saudara ya. Oke. Samakah? Oke. Ya. Maka cinta tidak memiliki, tidak ingin dimiliki, tidak memaksa perubahan. Oh, oke ya. Sekarang jujur nih saudara ya. Pak, minta maaf Pak ya. Minta maaf nih Pak.
Ini bukan kesaksian pribadi ya Pak. Konsep universal aja Pak. Mana yang lebih menuntut Pak? Wanita atau pria? Wah ya susah ya. Susah ya. Saya kasih tahu nih adik-adik ya, yang masih muda-muda nih ya. Jangan Anda itu mengatakan cinta itu begitu idealistiknya, begitu hebatnya, gitu, begitu romantisnya gitu ya. Ini yang udah nikah lama ini apa itu cinta gitu, kira-kira tuh gitu loh ya. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Atas nama cinta, in the name of love gitu, itu menuntut orang lain harus do something untuk dirinya. Saya pikir itu bukan cinta. Itu adalah perampokan aset pribadi gitu saudara. Itu bahaya saudara. Jadi kalau aku mencintaimu, maka kamu harus mengerti aku, lalu kamu harus mewujudkan apa yang aku harapkan padamu. Itu bukan cinta. Serius, itu bukan cinta. Itu adalah legitimasi penjara bagi pribadi tertentu. Itu bukan cinta. Karena cinta itu membebaskan. Saudara, karena cinta adalah kekuatan yang memurnikan, bukan tindakan yang menghapus. Maka cinta itu mengolah masa lalu, bukan untuk menghapusnya. Kalau tanya lagi Bapak Jujuri juga mengatakan ya, itu siapa yang paling ingat dan ahli sejarah? Pasti wanita. Kesalahan kita 7 tahun yang lalu sangat rinci, dia tahu persis sampai waktunya kapan gitu. Pria biasanya nggak tahu ya, pria nggak begitu ya Pak ya. Kita bela diri aja Pak. Ya. Kedalaman cinta. Saudara tahu mengapa ini penting? Karena cinta yang saya dan saudara sampaikan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ini. Psikologis. Cinta itu adalah kebutuhan rasa aman. Maka kita bertanya, kamu ingin mencintai atau kamu tuh sebetulnya ingin rasa aman? Kamu butuhkan pasangan atau sedang mencari rasa aman? Emotionally, energi yang efektif. Sekali lagi ya, ini selalu kalau kita bicara mengenai cinta, saya minta maaf ibu-ibu dan teman-teman yang wanita ya. Saya minta maaf sekali, tapi saya harus tegur saudara-saudara. Wanita itu paling susah untuk diyakinkan bahwa orang yang mencintai itu mencintainya gitu, kira-kira tuh gitu. Oke ya. Siapa laki-laki di sini yang ngomong sama pacarnya atau sama istrinya, "Do you love me? Apakah kau mencintaiku?" Gitu. Please ya, saya kasih mungkin tidak ada. Pak Rudinov masih begitu? Sama lah kita ya. Tapi wanita, Senin yang lalu ngomong, apakah kau mencintaiku? Salasa, benarkah kau mencintaiku? Terus gimana lagi gitu tah gitu kira-kira. So complicated banget ini saudara ya. Identitas, pengakuan dan pembentukan diri. Saudara-saudara bangga gak kira-kira kalau saudara itu pacarmu siapa? Dia itu manajer di salah satu bank atau director di salah satu bank atau wah itu rasanya tuh itu bukan cinta saudara. Relational etis, perjumpaan dan tanggung jawab dan transenden ya, makna yang ini nih existential horizon saudara. Itu oke, aku mencintaimu tapi aku akan membebaskanmu menjadi pribadi yang bebas untuk mencintaiku dengan caramu. Dan itu pasti bermartabat dan bertanggung jawab. Singkatnya itu cuma begitu sebetulnya. Maka ada 7 model cinta. Oke ya. The soul harbor. Mencintai untuk merasa aman. Kita tidak mencari pasangan, tapi mencari perlindungan bagi jiwa yang rapuh. Ini aneh orang begini. Kesannya mah romantis banget ya. Waduh, kamu adalah pelabuhan cintaku. Sebentar. Kalau ini kapal berlayar bagaimana? Boleh nggak? Gak, janganlah. Saudara, siapa yang tanya, kamu sudah makan belum makan di mana dengan siapa terus makan? Sekali lagi Anda tahu siapa gendernya. Kedua, projected idol. Saya mencintai untuk apa? Ada versi ideal yang aku mesti wujudkan kepadamu. Wah ini ngeri sekali ini. Oke ya. Transactional love. Hubungan itu dibangun dasar keuntungan. Kalau nggak menguntungkan, aku lepaskan engkau. Itu transaksional sekali. Instrumentalist love. Cinta sebagai alat mencapai status sosial. Tadi sudah disampaikan. Nah hal yang lain saudara-saudara adalah, nah ini dia. Mencintai sebagaimana naskah budaya. Opa. Kira-kira kau tahu opa. Sarangnya pasti wanita.
Pak masih suka drakor dan dracin Pak? Oh syukurlah ya. Pria biasa kalau nonton drakor, saudara saya kasih tahu, itu pasti cuman yang biasanya tuh kok di YouTube itu ada rangkuman 3 jam jadi cuma 15 menit. Nah itu pria-pria nonton itu biasanya kalau emang suka drakor. Wanita word by word, kalau bisa diulang kembali itu adegan. Itu padahal 35 episode, mau mati rasanya itu saudara ya. Nah lalu cinta yang dia inginkan adalah cinta yang seperti yang dia tonton itu gitu. Itu kayak naskah budaya. Lalu ada cinta sebagai performa panggung untuk konsumsi publik. Yang penting aku sudah punya pasangan gitu. Enggak benar saudara. Ya, nah ini keputusan moral, itu penting untuk kita bicara. Nah, maka kita berbicara mengenai ini saudara, revolusi identitas. Maka cinta tidak bisa tidak harus dikaitkan dengan identitas. Cinta membuat engkau membentuk identitas atau identitas akan membentuk cintamu? Itu pertanyaan penting. Maka dalam konsep Alkitab, saudara, kita lihat begini, saudara ya. Dunia berkata, carilah orang yang mencintaimu agar kamu berharga. Dan itu artinya itu apa? Activity itu membentuk identity. Nah, dalam konsep Alkitab terbalik, saudara. Paulus mengatakan, kamu sudah dikasihi. Sebab itu anak-anak yang terkasih, itu artinya kamu sudah dikasihi. So identity itu akan mengikuti atau menentukan activity. So kalau pacarmu saudara itu atas nama cinta kemudian memaksamu untuk eksplorasi body, putuskan hari itu juga. Tidak usah pakai pasangan itu lagi. Saya punya anak 2, perempuan semua. Dan saya ngomong kepada mereka, saya bilang, kalau pacarmu itu ngomong, minta kamu tuh dicium ini, dicium itu, detik itu juga putus, gak usah lagi. Tuhan kasih yang baik nanti, lebih baik dari itu. Oke ya, itu penting, saudara. So, kasih bukan hadiah performa, tapi fondasi keberadaan. Apakah keberadaanmu masih bermartabat apa enggak? Itu hanya karena konsepmu tentang cinta dan implementasimu tentang cinta. Nah, saudara-saudara, walking in love. Identitas itu mengubah cara kita mencintai. So, teman-teman, adik-adik yang masih muda, yang sudah pacaran atau belum pacaran, hai anak-anak perempuan, saya kasih tahu ya, nanti kalau pacarmu minta, aku ingin menciummu. Cinta yang tulus itu biasanya bukan di sini, atau di sini. Cinta yang tulus itu biasanya di ubun-ubun. Jadi kalau Anda nanti itu betul-betul bisa menguji apakah ini pacarmu itu betul mencintaimu apa enggak, kalau minta cium, kamu sodorkan ubun-ubunmu. Jadi cium, kalau dia udah mencium ini saudara, dan itu memang dengan tulus, dia cinta sejati. Why? Karena ini baunya minta ampun saudara. Nah, gak enak gitu. Nah dia kalau mencintai dengan tulus, bisa mengeluh gitu. Jadi kalau udah main ini dengan main ini, dia cuma cinta bodimu, bukan cinta identitasmu. So, the divine way adalah kamu sudah dikasihi, maka hiduplah dalam kasih. Sangat berbeda, saudara. So, bicara mengenai kasih, maka pengenalan kita dan pemahaman kita tentang identitas kita, itu sangat mempengaruhi aktivitas kita mencinta. Itu problemnya. Jangan dibalik. Justru dengan aktivitas inilah, itu bukti cintaku, dan itulah diriku. Oh itu sangat berbeda. Paulus tidak berkata hiduplah dalam kasih supaya Allah mengasihimu, tapi ya karena kamu adalah anak kekasih, maka hiduplah di dalam kasih. Maka fondasi sebelum konstruksi itu begini saudara ya. Kalau saudara dibaca, punya waktu sebentar ya, pasal di Efesus, pasal yang pertama sampai yang ketiga, itu bicara mengenai identitas. Dipilih dalam kasih, ditebus oleh darah Kristus, diselamatkan oleh kasih karunia. That is your identity. So, pasal yang keempat dan sampai ke pasal 6, cara hidup dari identitas itu. Maka tanpa identitas yang benar, cinta akan terselewengkan dan merusak identitas. Nah, maka kasih sebagai ekosistem hidup, saudara. Ketika saya itu mencintai, maka saya harus mengerti bahwa dulu aku hidup dalam dosa. Dulu.
Ketika ada dalam Kristus, berjalan sesuai dengan panggilan hidupku. Maka jalanlah sebagai anak-anak terang. Oke ya, jangan merusak martabat orang atas nama cinta, karena cinta itu begitu mulia. So hari ini cinta dan kasih itu mari kita samakan saja supaya itu tidak menjadi dikotomi, saudara. Betapa begitu banyak orang yang awalnya itu begitu mencinta tapi rusak dan akhirnya luka dan susah disembuhkan karena cinta. Kasih bukan add-on. Kasih adalah atmosfernya. Oke ya. Nah, apakah ini sensasi atau di keputusan atau komitmen? Kalau kita bicara mengenai budaya, itu chemistry. Aku cocok, aku nyaman, aku aman, itu. Oke ya. Keputusan, itu covenant. Aku sudah berkomitmen untuk mengasihimu, mencintaimu seumur hidupku. Maka walaupun kau melukaiku, aku akan tetap mencintaimu. Maka moto saya kepada istri saya bilang, lebih bagus kau melukai aku daripada aku melukaimu. Itu bukan romantis, saudara. Itu serius itu saya mengatakan. Nah, cinta adalah keputusan yang tulus, bukan sekedar sensasi. Adik-adik yang masih muda, tolong betul-betul bicara cinta itu jangan hanya terlalu pragmatis gitu. Ya, maka cinta adalah pengorbanan. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untukmu, maka ketika saya dan saudara mencinta adalah tadi konsepnya. Aku akan melakukan sesuatu atau beberapa hal kepadamu, tidak peduli apakah engkau itu akan membalasnya kepadaku atau tidak. Tidak peduli itu, karena cinta yang tulus tanpa pamrih. Bahkan saya agak setuju dengan mengatakan cinta yang tulus adalah cinta yang tidak memiliki. Oke ya, karena dia merelakan orang yang dicintai itu dimiliki oleh orang lain, itu kira-kira itu gitu. Dan itu bukan ungkapan romantisme, saudara, bukan. Tapi itu ketulusan cinta. Kalau kau lebih bahagia dengan orang lain, maka cintailah dia atas nama cintaku. Gitu, kira-kira itu gitu. Saya sedang dengan Khalil Gibran. Saudara senang dengan Khalil Gibran? Ada satu bukunya bagus, Sayap-Sayap Patah. Googling, download, oke ya, free untuk saudara-saudara. Sayap-Sayap Patah. Itu dia mencintai, tidak bisa memiliki karena kekasihnya dipaksa untuk mencintai orang lain dan akhirnya mati. Dan di nisan kuburannya itulah dia mulai bicara mengenai sayap-sayap patah. Siapa yang pernah membaca buku itu? Pak, pernah baca buku itu, Pak? Pak, tolong Pak, baca buku itu. Selain Alkitab, Pak. Ya. Oke. So, kasih Kristus adalah self-giving. Pengorbanan. Apakah relasi Anda telah membawa korban yang harum bagi Allah? Ini menjadi masalah. Apakah ketika Anda mencinta atas nama cinta dan Anda mengharapkan cinta, itu sudah betul-betul memuliakan Allah atau mempermalukan Allahmu? Nah, maka saudara-saudara, kita lihat bahwa cinta yang betul itu bebas dari ketakutan. Oke. Jika identitas kita berakar di dalam kasih Allah, maka kita tidak mencintai dengan ketakutan, tapi dengan ketulusan, dengan keberanian. Kita tidak mengasihi dengan kepanikan. Gitu, ya. Karena mungkin pasangannya tuh begitu on time gitu ya. Jam sekian itu makan, jam sekian mandi, jam sekian itu pergi, jam sekian. Wah, itu panik, saudara. Kita nggak kayak robot begitu. Kita tidak memanipulasi untuk mempertahankan relasi. Apa adanya aja. Jangan cinta yang ada apanya. Engkau mencinta hanya karena ada apanya orang yang kau cintai, itu bukan cinta. Itu pasti transaksional. Kita mampu memberikan kasih yang murni karena nilai diri kita sudah utuh. Bukan karena perlu dilengkapi. Karena saya sudah utuh, maka utuh dan utuh itu bersatu. Itu akan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, penegasan kasih itu apa? Identitas, gaya hidup, pengorbanan. Jadi sekarang saudara dan saya penting untuk memahami siapakah aku di hadapan Tuhan. Aku adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah mengalami karya pemulihan Tuhan,
maka saya akan menyampaikan pengalaman itu kepada orang yang aku cintai. Nah, maka mari kita sekarang mulai berefleksi. Apakah saya itu mencinta karena saya itu butuh dicintai? Atau saya mencinta karena saya sudah mengalami cinta? Tanpa itu, saudara-saudara, saudara dan saya hanya bergelut kepada terus dari mencari gitu. Terus mencari terus. Maka ubahlah sekarang identitas di dalam Kristus untuk mencinta adalah dari mencari menjadi memberi. Karena kita sudah utuh, maka kita tidak butuh lagi orang yang melengkapi kita untuk mencinta atau dicinta. Justru kita harus mencintai orang sehingga mereka juga mengalami dan meyakini bahwa pribadinya utuh di hadapan Tuhan. Sudah dicintai Tuhan. Nah, saudara sudah dikasihi, khususnya oleh Tuhan. Pegang itu baik-baik. Maka jadilah pribadi yang mengasihi dengan cara Tuhan. Bukan merusak martabat manusia lain. Bukan mereduksi cinta hanya karena saya ingin mewujudkan sensasi. Bukan karena saya itu mencinta karena saya ingin memanipulasi kebutuhan saya. Bukan. Karena saya memang sudah dikasihi. Dan saya ingin membuktikan bahwa aku menjadi pribadi yang sudah dikasihi untuk mengasihimu. Sebagaimana Kristus mengasihiku. Mari kita berdoa, saudara. Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia, cinta itu sangat diharapkan. Tetapi banyak manusia yang nggak tahu apa itu cinta. Sehingga tanpa sadar, perlahan tapi pasti, dia merusak identitas dan jati diri. Hari ini, coba saudara-saudara merenung sejenak. Apakah selama ini saya dan saudara sudah mencintai dengan konsep ilahi? Apakah saudara-saudara di dalam pekerjaanmu mengasihi sesamamu yang terlalu sering untuk menyakitimu dan melukaimu, kemudian berubah menjadi transaksional love? Aku tidak mau lagi mencintainya karena terlalu sering dia itu melukaiku. Atau saudara akan tetap mencintai dia apa adanya karena dia harus ditemukan dengan kasih Allah melalui dirimu. Anak-anak muda yang ingin berpacaran, murnikanlah cintamu. Karena cinta bukan eksploitasi body, tapi cinta itu adalah menjaga jati diri. Tuhan, kami mohon supaya Engkau setiap hari memurnikan cinta kami. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami cinta yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Sehingga ketika kami terluka karena cinta, kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan identitas kami tidak tergoyahkan. Kami adalah pribadi yang sudah dikasihi Tuhan. Kami sudah mengalami pengorbananmu, kami sudah mengalami penebusanmu, kami sudah mengalami pemulihanmu. Karena itu jangan membuat kami kecewa dengan cinta. Jangan biarkan kami kemudian merekayasa cinta. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mencinta oleh karena kami sudah mengalami cinta dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Bapak Herianto atas pelayanan firman Tuhan. Saya percaya kita semua turut diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan.
Saat ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab engkau baik ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Dan sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan pujian persembahanku. Hati
teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama terkait Maranatha Family Fellowship. Maranatha Family Fellowship dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 11 sampai 12.15 WIB bertempat di ruang teater lantai 8 Gedung Administrasi Pusat. Tema dan pembicara untuk bulan Maret 2026 adalah sebagai berikut. Di tanggal 6 Maret 2026, tema yang diambil adalah Finding Harmony in Love dengan bentuk kegiatan talk show dan pelayan firman atau pembicara yakni Sandi Triasa STH MPDK dan Yoanita SFC MSI. Lalu di tanggal 13 Maret 2026, temanya adalah Love, Date, and Purity dengan bentuk kegiatan seminar dan pelayan firman adalah Pendeta Agus Gunawan SFC SSI TEL. Lalu tanggal 27 Maret 2026, temanya adalah Unequal Love dengan bentuk kegiatan ibadah kreatif dan pelayan firman Pendeta Cheng Li Son Chayadi. Mohon dukungan dan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kegiatan Maranatha Family Fellowship. Kemudian ada pembekalan pejabat struktural batch 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026 bertempat di Rumah Doa Bethel, Jalan Sersan Bajuri nomor 88 KM 4,6 dengan tema A Brief Journey of Rest. Dimohon kehadiran para pejabat struktural yang terdaftar dalam batch 1. Pembekalan batch 2 sampai 4 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret, 23 April, dan 21 Mei 2026. Kami juga mohon dukungan dan kehadiran semua pejabat struktural dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada pelantikan pengurus Persekutuan Mahasiswa akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 27 Februari 2026 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang H4B1 GWN. Dimohon kehadiran semua pengurus PMK. Kemudian ada jadwal Persekutuan Mahasiswa. Yang pertama PMK Fakultas Kedokteran Gigi yakni PMK Elroy. Jadwal persekutuan diadakan setiap sebulan sekali dengan PIC Juan dan nomor HP yang tertera di layar. Lalu ada PMK Fakultas Kedokteran Umum yakni PMK Yehova Rafa yang diadakan setiap seminggu sekali hari Jumat pukul 17.00 dengan PIC Nala dan nomor handphone tertera di layar dan tempat persekutuan di ruang PMK DKSA lantai 2 gerbang 1. Lalu ada PMK gabungan antara FHIK, FTRC, FHBD, dan Fakultas Psikologi yakni PMK Niel Mateteo diadakan setiap minggu sekali hari Kamis pukul 18.00 dengan PIC Natali dan nomor handphone tertera di layar dan tempat di ruang aula DKSA lantai 1 gerbang 1. Saya juga mengajak para hadirin sekalian untuk bisa mengisi link evaluasi MFF melalui scan QR yang tertera di layar. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan bagi fakultas ataupun prodi dan unit kerja Universitas Kristen Maranatha dalam proses pembudayaan nilai hidup Kristiani yakni NHK-AIS. Kemudian bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PAK dapat mengisi absensi setelah acara selesai di area pintu keluar. Puji Tuhan, dengan demikian berakhir kita akan segera menutup ibadah kita. Oleh karena itu saya kembali mengundang Bapak Dr. Herianto MTH untuk memimpin kita dalam doa penutup dan berkat. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah segala kesibukan kami untuk berkarya di tempat ini, melayani Tuhan dalam bidang kami masing-masing. Engkau memberikan kepada kami waktu sejenak untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan dalam konteks kami sebagai lembaga Kristen di tempat ini. Mau berdoa menyerahkan untuk seluruh pimpinan, baik struktural sampai kepada yang paling bawah,
dari Universitas Maranatha. Tuhan memberkati mereka semua dalam membawa, menuntun, bahkan menetapkan langkah yang harus ditempuh oleh Universitas Maranatha. Tuhan tolong supaya beban yang berat, visi yang besar yang daripada Tuhan, Tuhan memberikan kepada pimpinan Universitas Maranatha untuk mengalami hikmat Tuhan dan menjadikan universitas ini menjadi universitas yang memperkenalkan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh kebutuhan yang ada. Tuhan tolong supaya Engkau memberkati baik relasi-relasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini maupun mahasiswa, bahkan staf yang ada. Tuhan memberkati, mampukan mereka boleh menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang indah dalam setiap bidang. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rekrutmen mahasiswa baru. Tuhan tolong supaya Engkau juga menuntun proses ini menjadi proses di mana Engkau mendatangkan banyak mahasiswa yang boleh nanti akan mengenal Tuhan, dibentuk, bahkan akan memperkenalkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sivitas akademika Universitas Maranatha ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah mendirikan, Engkau yang sudah memelihara, maka Tuhan akan meneruskan anugerah Tuhan untuk menjadikan universitas kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Serah pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertaimu, dan Allah Tritunggal itu akan menjadikanmu menjadi pribadi yang mengalami kasih dan boleh melakukan kasih di dalam anugerahnya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Puji Tuhan, dengan demikian berakhir sudah rangkaian ibadah kegiatan Maranatha Family Fellowship kita pada